Halo semuanya, balik lagi sama gua di tim podcast. Kali ini gua kedatangan om gua sendiri pastinya. Ini panutan anak bangsa sedap. Eh, Ya. ini salah satu nomad Asia satu daerah MC. Kita bakal nanya-nanya banyak tentang satu daerah dan lain-lainnya. Kita langsung aja ke bintang tamu kita yang spesial ini, Om Marcel Riri Hena. Halo Yeay, Om, mantap. apa kabar Om? Halo Daniel. Ya, puji Tuhan, mantap. Sehat Mantap. selalu. Kegiatan gimana nih Om sekarang nih? Hah? Kegiatan. Kegiatan gimana nih? Kegiatan ya di apa namanya? Usaha yang masih berjalan kita di security saya ada Mhm, BWJP mhm, ya, bukan usaha jasa pengamanan. mhm, Tapi untuk beberapa usaha kayak perikanan, mhm, gym gitu kita stop dulu. mhm, Ya ada beberapa investor juga ada datang dari luar negeri untuk masuk. mhm, Ya kita mhm. nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kita Iya, taat iya, iya. pemerintah dulu aja. Nah, selama COVID itu berarti banyak terganggu lah ya Om, bisnis-bisnis Om dari semua lini gitu ya? Iya iya, udah pastilah ya. Beberapa lini bisnis saya terganggu, terus, ya pegawai juga dirumahkan gitu ya. Mhm, Tapi ada mhm, beberapa mhm. yang survive, kayak security survive. Karena mungkin terakhir kalau, apa namanya, barisan terakhir yang dipecat di kantor tuh security kali. Security ya, iya, Soalnya iya, iya. harus jaga aset kan. Iya, 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 betul. Om, sebelum kita ngebahas ke satu daerah Maluku dan lain-lain, Nah, ceritain dong gimana sih kita bisa kita ada hubungan saudara tuh gimana sih? Silsilahnya gimana sih Om? Pengen tahu. pokoknya kita satu negeri ya, kita kan dari Iya, Wasu tuh kan. iya, Ya dari, Riri Hena, Timisela, Salakori, itu semua kita satu, mata rumah lah gitu. iya. Satu Nah mata gitu, jadi rumah. untuk, udah pasti, apa namanya, kita, berasal dari satu keturunan atau satu darah lah, Oke. gitu. Nah, Jadi kebanyakan kalau, juga banyak yang nanya kayak gitu Om. Kok apa keluarga dari mana katanya? Soalnya kan Riri iya Hana, Tim Michelle kan beda gitu. Banyak yang nggak ngerti itu gitu Om. Bahwa iya kita tuh iya iya satu iya kampung gitu. Makanya iya biar pada tahu aja nih. iya, kampung kampung kita tahu nggak namanya apa? Wasu kan? Negerinya apa? Negeri Aduh, Wasu. iya Wasu, bener. Udah pernah ke sana belum, Daniel? Belum itu masalahnya, aduh. Keren Papi deh, udah. Kalau tapi keluarga udah udah ya? semua, cuman aku doang nih yang belum nih. Iya, harus ke sana tuh. Enak deh. Di sana ada satu tempat, Mhm. apa namanya, ada mata air, Waihoka tuh ya. Wih, sedap. Itu juga, wah itu kita kalau di sana bisa main main, apa ya, main di, air payau. Jadi Oh, ada air payau. agak ya kan, Iya, asin iya, iya. tapi keluar mata airnya tuh tawar gitu. Iya, iya. Pengen banget sih Om ke sana, cuman ya nantilah ya, nunggu hidayah. Oke, Om, eh, awal cerita Om Marcel bisa masuk satu daerah Maluku dan sampai menjadi nomad itu kayak gimana sih Om? Awalnya dulu nih. Oh gitu. Mm-mm. Dulu, eee, kita semua bangga lah ya sama satu darah kan, pada Ya. saat, ya kurang lebih 6 tahun lalu ya, 6 tahun Mhm. lalu. Mhm. Nah kita tuh, apa namanya, ketemu dengan beberapa teman-teman, terus kita buat satu darah. Saya tuh cuman kalau kurang lebih tuh bertiga lah kita ya, Mhm. berempat, sorry berempat. Nah kita berempat, saya waktu itu, menjadi wakil presiden, presidennya Roland. Mhm. Nah tapi, waktu itu saya ke Belanda dulu, ke Belanda, kita mencoba memahami apa itu satu darah di sana, kita ngelihat realnya bener-bener satu darah kayak gimana ya kan, Mhm. apa namanya, apa yang diajarkan, filosofinya apa, Mhm. terus, apakah yang dikatakan orang-orang itu semua benar gitu ya, jadi kita harus lihat langsung kan, Iya, iya. gitu. Jadi memang waktu pas sampai sana tuh kita salut dan takjub lah melihat bahwa satu darah tuh benar-benar family, istilahnya family things lah di sana tuh. Iya, iya. Entah itu kita dalam hal misalnya, apa namanya, berkumpul bersama-sama dalam hal misalnya, club night atau hal-hal yang berhubungan dengan misalnya bantuan, Mhm. mmm, apa yang dilakukan di sana misalnya
apa ya istilahnya, nggak pernah merasa sendirilah mereka di sana tuh. Mereka benar-benar brotherhood-nya tinggi banget, Ya. family-nya tuh tinggi banget. Nah, Mhm. bahkan kita di sana itu ya disambut oleh, para pendiri Satu Darah, oleh keluarganya juga gitu. Baru kita Mmm. dibawa ke, Iya. apa namanya, ke satu tempat, clubhouse lah ya. Di clubhouse itu memang memang kita ada, apa namanya, istilahnya tempat-tempat khusus lah yang nggak boleh Mhm. dimasukin oleh wanita. Tapi untuk keluarga itu ada satu khusus, kita untuk keluarga di sana bisa apa namanya, baku dapa ya, untuk Iya, saling Baku ramah Dapa. tamah segala macam di sana, heeh. Tapi memang di Satu Darah ditunjukin sekali, apa namanya, SOP dari pengamanan, SOP dari inilah, dari rules-nya Satu Darah tuh seperti apa ya. Mhm mhm. Maksudnya mereka tingkatan atau, senioritas segala macam tuh memang kelihatan di Satu Darah itu. Iya. Sebenarnya bukan untuk apa-apa, tapi untuk menjaga kita semua. Iya Untuk iya. menjaga kita semua karena, propaganda politik di sana kan tinggi mulai dari orang-orang Ambon memang masuk Belanda pada saat itu kan. Iya iya iya. Orang-orang Maluku masuk Belanda itu, kemudian mereka merasa bahwa keinginannya tidak dituruti, kemudian berkembang menjadi tuntutan, tuntutan jadi ribut, ya kan. Nah, Mhm. itu udah mulai politiknya tinggi, Oke. banyak tuntutan dari pihak kita juga untuk, memenuhi keinginan-keinginan, tapi Mhm. pemerintah Belanda ya, apa namanya, banyak mempolitisir hal-hal tersebut, Mhm. gitu. Tapi ya seiring berkembangnya waktu, akhirnya ya para generasi itu menyesuaikan diri mereka gitu ya, Mhm menyesuaikan diri mhm. mereka, mereka bekerja, mereka hidup sebagai orang, nah kan mungkin hak asasi manusia juga makin tinggi, mereka sudah mendapat kewarganegaraan, padahal Mhm. sebelumnya waktu itu susah banget mendapatkan kewarganegaraan. Iya iya Tapi begitu iya. mereka dapat kewarganegaraan, mereka bisa bekerja, secara profesional dan mendapatkan Mhm. istilahnya bisa menafkahi keluarganya dengan sangat baik ya. Iya Jadi iya ada iya. yang di sana ada orang minyak, pendiri-pendiri Saudara itu ada orang minyak, ada orang Mhm. telekomunikasi, Mhm. ada beberapa pekerjaan, swasta lain yang rata-rata mereka orang minyak sih, Oh, sama satu orang iya iya. telekomunikasi itu Om David, orang IT itu, ya Mmm. itu. Tapi mereka, benar-benar ingin menanamkan nilai-nilai, adat ketimuran di dalam Satu Mhm. Darah itu yang membuat orang-orang di Eropa itu jatuh cinta, karena mereka memang Mmm. hidup Iya. seperti orang timur itu hidup orang bersaudara kan, Iya iya lain iya. lihat lain, lain sayang lain, gitu Mhm loh. Potong mhm. di kuku rasa di daging, kayak Mhm. gitu-gitulah. Nah itu membuat jatuh cintalah itu, para bule-bule itu yang Boleh, biasa iya. hidup mungkin, ya kan, sendiri-sendiri gitu Iya kan, iya 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 iya. lu gue, tapi begitu masuk ke Satu Darah tuh mereka kaget gitu loh bahwa care-nya Satu Darah tuh tinggi banget. Mhm mhm mhm. Di luar kedisiplinannya mereka sendiri gitu. Iya 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 Ya iya. itu yang membuat saya waktu itu jatuh cinta kan, Iya. masuk ke Satu Darah, kemudian, di Indonesia, saya coba menanamkan itu. Pada saat itu kita start, tiba-tiba yang masuk Satu Darah itu 512 Buset. lah ya kurang-kurangnya. Mhm mhm. Wah, kita sih senang-senang aja kan. Wah, tapi Iya. untungnya ada satu founder atau vice Malaysia kita bilang, Mhm. itu datang ke Indonesia, terus jelasin ke kita, Mhm mhm. jelasin ke saya juga bahwa Satu Darah tuh bukan quantity, Satu Darah tuh quality. Sedap. Jadi nggak apa-apa, ya kan, kita sedikit orangnya, itu nggak masalah. Yang Iya penting hatinya betul-betul Satu Darah. Bisa nggak dia ngikutin iya the iya. way of life-nya Satu Darah? Nah, Sedap. waktu kita interview ulang, itu kurang lebih 100-an lah, 120-an lah tinggal. Mhm Yang mhm. lainnya mental. Tapi salutnya anak-anak Ambon-Ambon atau anak-anak Maluku tuh, Mhm. mereka mau ngerti dan memang anak-anak Maluku tuh orangnya sportif ya menurut saya ya. Iya iya Jadi iya, begitu setuju. dikasih tahu, kenapa kenapa nggak boleh pakai lambang ini dulu gitu kan. Mhm Nah mhm mereka bisa jelasin, mereka bisa memahami, oh ternyata mhm. buat jaga jaga integritasnya atau kredibilitasnya orang Maluku juga Iya organisasi ini, karena kalau sampai dipolitisir nih lambang ini iya iya. dengan misalnya kegiatan-kegiatan yang misalnya bertentangan dengan pemerintah, Mhm ilegal, nah itu jatuhnya ke kita-kita juga. Makanya mhm. kita strict banget bahwa lambang ini nggak boleh dipakai sembarangan. Iya, setuju. Sebenarnya itu aja. Mhm, Mhm mhm mhm. gitu. Nah udah kita diriin sama-sama teman-teman, Mhm. kemudian saya jadi presiden Jakarta dulu, ya Indonesia ya, karena cuma Iya iya. satu waktu itu, Iya iya. gitu.
ya kan, berkembang. Ya memang nggak gampang, istilahnya bikin organisasi Maluku ya. Iya, Nah, kita iya. bisa lihat deh sekarang ini kayak gimana ya. Nah, awal-awalnya, apa namanya, memang, misalnya perbedaan pendapat kayak gitu-gitu. Nah, Mhm. kalau menurut saya organisasi Maluku tuh simpel. Mereka tuh, orang-orang Maluku tuh tidak, apa ya, takut sama siapa aja, nggak takut. Dia Mhm. cuman segan atau dia tuh hormat sama orang yang mengikuti apa yang diucapkannya, apa yang dikatakannya, Iya, gitu. Jadi iya. orang yang punya integritas tinggi itulah yang mereka mau ikutin. Tapi kalau ketemu sama orang-orang yang istilahnya ngomong aja so jago kayak gitu-gitu, Iya, iya. orang Ambon mah ya lu dia sekarang nih iya iya, entar belakang kita tungguin aja ya, gitu Iya, kan, iya, 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 iya iya. kan? Ya, nah, Ya kita jaga integritas. satu darah tuh kan Gimana, Dan? ditakuti banget tuh kalau di luar negeri itu yang aku lihat ya di Jerman di apa tuh kayak satu Iya, organisasi yang benar-benar ditakuti banget gitu. Kenapa bisa heeh. sampai segitunya sih Om? Kalau di luar itu ada Ya apa? karena memang, kita kuat secara brotherhood ya, dan Mhm. memang, satu darah seperti orang-orang Maluku ya, apa yang dikatakan itu yang dia buat, Mhm. gitu. Jadi, istilahnya tuh kalau misalnya menyakiti, ya mereka mereka sih nggak mencoba untuk menyakiti atau nggak berusaha menyakiti orang lain, nggak ada. Ya, Tapi ya. mereka nggak akan, melakukan sesuatu apabila nggak terusik kan, Ya. gitu. Nah, ya kalau menurut saya yang membuat mereka ditakuti karena jumlahnya Mhm. banyak sekali. Ya, ya. Istilahnya satu darah mau port aliansi jutaan orang sama satu darah. Nah, Mhm. yang Om David, yang menjadi kunci dari satu darah itu seperti Om David bilang, sedikit tapi kualitas aja disegenin, apalagi banyak dan berkualitas. Iya, Orang jadi iya. makin segen kan, Iya, iya, gitu. iya. Jadi Om David atau Vice Malaysia atau dulu Mhm. tuh istilahnya sebagai founder-nya Satu Darah, Mhm. menanamkan bahwa nggak penting kita banyak orang tapi istilahnya tukang bikin kacau aja gitu ya. Nah, yang Mhm. penting adalah biar sedikit Tapi tapi kita berkualitas. ikut aturan. Oke. Ya, kalau misalnya istilahnya para tetua-tetua, orang-orang tua Iya, misalnya bilang A, ikut, ikut. ya, B ikut. Nah, itu sebenarnya yang diharapkan gaya hidupnya orang Timur atau orang Maluku, bahwa Mhm. dengar-dengaran kepada orang tua itu diikutin, gitu. Jadi nggak Mhm. sembarangan hidupnya, Iya, iya, iya. gitu. Taat kepada adat istiadat itu penting sekali, untuk orang-orang Maluku paham, terutama kita-kita yang ada di perantauan atau peranakan orang Mhm. Maluku. Iya, Bahwa orang iya. Maluku tuh hidup hebat istilahnya yang kita lihat sekarang ini mereka, apa namanya, menanamkan budaya-budaya, yang kuat terhadap, Mhm. keluarganya sehingga persaudaraan orang Maluku tuh amat sangat kuat, Ya, gitu. Nah, ya. itu kita nggak boleh dipecah oleh apapun tuh. Itu Mhm. modalnya kita orang Maluku tuh. Iya, modal itu ya. Iya, dan itu itu puji Tuhan sih untuk, teman-teman yang respect atau, simpati atau, sayang sama satu darah, akhirnya juga, tertular gitu kan. Iya, iya, Mereka iya, iya. pingin juga mengikuti, apa namanya, gaya hidup orang-orang atau satu darah ya, the way of life of satu Mhm. darah. Sehingga, yang masuk itu bukan hanya orang-orang Maluku saja setelah Iya, kita iya. mengalami ini ulang gitu ya, interview Mhm. ulang gitu. Jadi Mhm. orang-orang Sunda, orang-orang Batak, orang Manado, semua tergabung. Maka seluruh Indonesia, Makassar, Bali, semua masuk ke Semua satu darah masuk ya. gitu. Dan yang hebatnya lagi sekarang kan Asia. Bahkan terakhir kita buka chapter juga di Amerika kan, Mhm. gitu. Nah, Asia tuh saya pertama kali buka di Malaysia, kemudian kita dengan beberapa teman, kemudian di Singapura, nah lanjut Thailand, terus ada Mhm. Vietnam. Vietnam tuh orangnya nggak bisa ngomong Inggris loh, Inggris. tapi ada satu yang bisa, dia yang translate. Wah, Oh. tapi adat istiadat, rules-nya satu darah, apa apa istilahnya, semua kegiatan satu darah, semua budaya-budaya satu darah tuh mereka follow the rules gitu. Oh. Nah, itu kita apa namanya, bangga ya, bangga, Respect lah, Om, ya. respect lah orang-orang Asia bisa ikut Iya, apa iya. yang kita tanamkan di mereka gitu. Iya, iya. Nah, Om, Hmm. eee,
pasti nih kalau misalkan ada yang nonton ini, misalkan ada yang pengen masuk nih atau yang pengen gabung deh sama Satu Darah Maluku, apa aja sih Hmm. tahapan-tahapan atau ada mungkin kalau anak zaman sekarang mau ospek atau apa gitu Om, masuk Satu Darah Oh Maluku. gitu. Boleh jelasin gimana sih cara masuk Satu Darah gitu? Oke, Satu Darah. Jadi kalau masuk Satu Darah itu pertama ada namanya wannabe. Ada Hmm. wannabe. Wannabe itu kita ya baru kenal dulu Satu Darah, kita cari teman Ya. di situ gitu ya. Hmm. Nah, itu memang ada apa namanya? Boleh menggali-gali lah. Kemudian kita begitu kita serius, kita masuk ke hangaround pertama. Hmm. Hangaround tuh udah dapat front flash. Ya, ya, Udah ya. dapat front flash di jaketnya. Ya. Kemudian hangaround kedua, gitu ya, hangaround satu kan, hangaround dua, baru Hmm. nanti prospek. Nah, kalau prospek tuh sudah getting beberapa komitmen, artinya udah siap melakukan komitmen-komitmen untuk menjadi member Satu Darah. Jadi Ya. dia tuh banyak sekali membantu kegiatan-kegiatan di Satu Darah, Hmm. kegiatan sosial maupun kegiatan-kegiatan ritualnya kita gitu ya, 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 ya. tahunan kita gitu. Nah, setelah dia prospek, baru dia masuk ke full member gitu. Nah, full member. Nah, full membernya kurang lebih dari wannabe ke full member paling lama setahun lah, paling lama. Setahun Paling lah. lama banyak, Ding. Paling lama tuh tahu Nyong kan, Nyong? Iya tahu. Nyong kayaknya full member terlama tuh dari Sin Loco tuh. Iya. Nyong tuh mungkin 4 tahun apa 5 tahun ya dia baru jadi Iya, full member. baru ya. Ya. 5 tahun. Bayangin aja tuh, Iya. dia ikut mulai dari awal start masuk Satu Darah itu kurang lebih di gelombang-gelombang kedua udah di-interview ulang, dia start, tapi karena begitu pas mau pelantikan dia nggak bisa. Tapi kan Mm-mm. nggak bisa, nggak Iya. pelantikan nggak ikut terus nggak bisa tiba-tiba jadi full Jadi member. member. Iya, iya, iya. Nggak bisa, dia ulang lagi. Member sih member, cuman dia belum full member gitu. Iya, iya. Tapi Dia berarti ulang lagi, dia ulang lagi. Dia berarti di ulangnya situ, maksudnya tetap prospek. Gimana? tapi berarti di situ dia kelihatan nggak Om ada loyalitas sama Satu Darah Maluku. Gitu. Tuh. Karena memang it's not about the colors, kita bilangnya Iya, kan colors kan. iya, iya, iya. It's not about the colors, but it's about your heart lah. Sedap, Gitu. sedap, sedap. Nah, Om kalau kegiatan Hmm. Satu Darah Maluku tuh di Indonesia sendiri ya, maksudnya di setiap Hmm. apa aja sih kegiatannya yang dilakuin Satu Darah? Baksos udah pastilah, organisasi semua kayak gitu. Uh-uh. Nah, cuman di luar Uh. itu deh, aku pengen tahu apa aja sih gitu. Satu Darah, memang kita banyak melakukan ini ya. Sebenarnya hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan atau seni Maluku tuh kita support. Ya, Contohnya memang yang paling besarnya ini kita akan bikin satu apa namanya acara yang bulan Oktober sebenarnya tahun ini namanya Visit Ambon 2020 ih sedap. ya. Nah, karena itu sebenarnya dari seluruh dunia kita udah undang segala macam tapi ya mungkin Tuhan berkehendak lain ya gitu. Mhm. Padahal tahun ini tuh kita mau hit gede-gedean gitu untuk di Maluku bikin. Tapi ya kalau punya rencana lain ya kita ikutin Ya, dulu karena ikutin. belum tahu nih Oktobernya kita bisa buka nggak gitu. Mhm. Nah, jadi intinya kebudayaan-kebudayaan atau seni sebenarnya nggak hanya Maluku ya, kebudayaan atau Ya. seni Indonesia pun kita support. Jadi ya dengan adanya apa saya juga sebagai ketua umum Bela Diri Bersatu Pribadi Baja, ya Mhm. teman-teman di Satu Darah banyak yang terlibat di Pribadi Baja juga gitu. Mhm. Ya untuk kegiatan-kegiatan positif yang lain. Iya, iya, Ya kan iya. kita anak-anak Satu Darah juga rata-rata petarung, silat, segala macam lah ya, Iya, iya, gitu. Nah, iya. mereka UFC. bantu di kegiatan bela diri. UFC ya kan, One FC gitu. Kita belum ada yang masuk UFC sih. Iya sih. Aku Ya kan, tertarik sih kita Om lihat masih Om Marcel di ya. Instagram kayak latihan ini. Aku suka ngikutin Om, iseng-iseng. Ya nggak apa-apa kan. Iya, Kita edukasi juga buat mempengaruhi aku. hal yang positif. Iya, iya, iya. Nah, Iyalah. tadi Om udah nyinggung sedikit tentang pribadi baja. Aku juga mau nanya nih, pribadi baja Nah, tuh apa sih Om? Om Marcel bikin pribadi baja atau Om Marcel bikin nah. bareng-bareng sama yang lain? Itu untuk apa sih? Oke. Oke. Iya. Pribadi Baja tuh Persatuan Bela Diri Bela Negara Jaga Bangsa. Memang pada lahirnya dulu tuh kita lahir memang waktu itu untuk memberikan dukungan juga kepada Bapak Jokowi Amin waktu itu ya. Iya, iya. Tapi ke depan ini setelah pemilihan presiden selesai dan kan Pak Jokowi Amin ke depan nggak bisa jadi presiden lagi ya Iya, kan. iya, iya, iya. Kita nggak lari ke arah politik.
Pada saat itu kita hanya bersatu aja, berkumpul. Karena kebetulan saya memang dari bela diri silat, latar belakang. Nah, saya juga dari dulu punya federasi bela diri. Ya memang dari dulu mempersatukan bela diri, tapi namanya belum bersatu gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, pada saat kita acara kemarin pemilihan presiden, kita bergabung semua menjadi satu untuk sama-sama lah punya tujuan bahwa pokoknya intinya kita bukan ke arah ejek-ejekan atau enggak, tapi menjaga keutuhan NKRI aja. Siap. Itu aja kita pilar menjaga keutuhan NKRI. Nah, di situ Satu Darah banyak terlibat. Jadi kita mau menanamkan bahwa Satu Darah pun ikut menjaga keutuhan NKRI. Jangan sampai soalnya kita kan suka dipolitisir bahwa kita kiri gitu kan, kanan misalnya mau merdeka segala macam kan. Saya mau menanamkan bahwa enggak nih anak-anak bangsa yang cinta bangsa. Nah, Pribadi Baja lahir, kemudian ke depan ini visi kita sih sederhana, kita mau menjadikan masyarakat Indonesia yang punya mental baja. Sedap. Ya, mental baja. Jadi kalau sekarang ini kan memang banyak pengaruh apa segala macam dari luar, tapi ingat bahwa anak-anak bangsa kita ini lahir dari filosofi yang kuat, istilahnya bermodal bambu runcing aja terus kita bisa menang kan. Ya, itu. Tapi bukan hanya karena bambu runcing atau mungkin karena hanya parang sekecil bisa lawan tank ketorangan, tapi memang karena kita punya jiwa yang kuat seperti baja yang membuat kita bisa memenangkan pertarungan atau memenangkan penjajahan tersebut, memerdekakan kita. Gitu. Jadi bukan hanya parang atau bambu. Satu lagi yang paling penting adalah persatuan kita. Karena Satu Darah lahir filosofinya itu istilahnya sama dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ya kan, tetap satu, warnanya merah nih kan. Iya. Nah, kan biar kulitnya hitam dan putih, warnanya tetap merah darahnya. Nah, karena filosofinya sama, ya kita makanya hal-hal yang berbau persatuan, hal yang berbau persaudaraan atau kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI itu kita support. Nah, itu Pribadi Baja ke arah sana. Nah, teman-teman tuh dari semua bela diri mencoba memberikan masukan-masukan dari filosofi perguruan masing-masing. Bagaimana menjadi orang-orang yang punya karakter baja. Udah pasti ksatria tuh kan, orang-orang punya ksatria baja. Menjadi ksatria baja. Apa itu ksatria baja? Ya orang-orang yang nggak hanya bermental baja, udah pasti orang-orang yang harusnya disiplin, kan, jujur, menjaga integritas. Nah, itu penting banget di Pribadi Baja untuk membangun masyarakat atau anak-anak Indonesia untuk menjadi seorang yang punya mental dan karakter baja. Sedap. Gitu, Daniel. Nah, ini Om, aku mau nanya tentang pencak silat nih. Kan di bio Om tuh banyak banget tuh, sampai panjang kali tuh, Satu Darah Maluku, ini itu. Ada pencak silat bebas. Nah, itu tuh apa sih Om, pencak silat bebas tuh apa Om? Pencak silat bebas? Jadi waktu itu saya tahun 2011 atau 2010 itu, saya kan pernah istilahnya kita pertandingan persahabatan ya dengan teman-teman ground fighting, Brazilian Jiu-Jitsu. Saya di standing fighting di silat kan. Nah, kebetulan memang kita di silat, waktu pas pertandingan itu kebetulan puji Tuhan saya menang. Tapi bukan berarti kemenangan itu yang menjadi sebuah hal yang penting, tapi sebenarnya pelajaran bagi kita bahwa anak-anak silat harus belajar dunia ground fighting juga gitu. Karena waktu persiapan sebelum saya bertanding, saya belajar dulu dengan teman-teman ground fighting, mengenal dulu gitu. Jadi intinya saya mau mengatakan bahwa ayo anak-anak silat belajar nih ground dengan cara apa? Bikin silat bebas, bikin eventnya supaya anak-anak bisa menguji benar nggak sih latihan ground fighting ini bisa menolong mereka untuk fight di oktagon gitu istilahnya. Nah, supaya jangan langsung masuk ke one pride atau misalnya terus dipermalukan nanti di dunia MMA. Nah, saya bikin dulu satu event namanya Silat Bebas Indonesia. Federasi namanya Federasi Bela Diri Profesional Indonesia. Nah, itu kita bikin untuk kawah canda di mukanya anak-anak silat. Asik, sedap. Untuk masuk ke MMA. Gitu ceritanya. Sedap, Om. Nah, Om, tadi mungkin udah sedikit jelas tentang Satu Darah Maluku, Pribadi Baja, pencak silat bebas. Ini aku lagi ada keluhan sedikit tentang COVID nih, Om. Menurut Om nih, sedikit jauh sih ini dari pembahasan kita, cuman aku lagi kesel banget ngelihat yang kayak kemarin kan lihat di Ciledug tuh dibuka.
Di Bandung, Hmm. di Pasar Baru pada jualan Om di pinggir jalan semuanya. Nah, Hmm. menurut Om, eh, aku tahu pasti Satu Darah Maluku juga berkontribusi dalam donasi atau galang dana dan lain-lain Hmm. untuk COVID ini. Hmm. Nah, Ya. kasih saran, bukan kasih saran apa ya Om ya? Menurut Om gimana sih ini biar pada mau nurut sama apa yang disuruh pemerintah gitu Om? Susah banget untuk mencegah mereka mengendalikan egonya masing-masing gitu Om. Nah, ya kalau menurut saya ya memang kalau nggak ngelihat sesuatu di depan mata tuh memang susah sih untuk orang kita tuh percaya bahwa ini berbahaya gitu ya. Iya, iya. Kecuali memang kita, mmm, mungkin ya kita punya kekhawatiran khusus misalnya, kayak di rumah. Jadi ada beberapa kondisi kalau saya lihat. Iya, Ada iya. kondisi orang-orang yang memang, eee, punya edukasi yang cukup ya untuk Mhm. memahami itu. Iya, iya. Terus ada lagi orang yang punya, kondisi bahwa keluarganya misalnya ada orang tuanya, mungkin ada anak bayi, gitu ya. Mhm. Nah, tapi ada satu kondisi juga di mana orang-orang tersebut nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak keluar nih, Iya, iya, ya iya, kan. iya. Nah, jadi kalau menurut saya memang kuncinya di pemerintah sih. Kuncinya di Jadi pemerintah kuncinya ya. di pemerintah. Kalau pemerintah tidak, membuat satu aturan yang kuat Mhm. gitu ya, itu orang juga, dengan kondisi-kondisi tersebut yang saya sebutkan tadi, Iya. orang akan mencoba-coba kan, Iya, "Oh iya. ternyata nggak apa-apa, ternyata nggak apa-apa," gitu. Terus pas dia keluar, "Oh ternyata gue nggak sakit." Iya, Pas iya. ya kan, kayak gitu. Nah, jadi akhirnya, toleransi-toleransi itu lama-lama kendor 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 Iya. gitu kan, Iya, 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 sampai iya. akhirnya, udah nih kayaknya nggak apa-apa nih gitu, kita keluar Mhm. apa, gitu. Padahal memang kalau keluar tuh, ancamannya sudah jelas bahwa kita entah itu kita kena atau kita jadi carrier gitu kan. Iya, iya, betul Om. Hanya membawa sakitnya aja gitu. Mhm. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kita. Nah, banyak orang-orang yang di luar itu mungkin ngerasa bahwa di rumah gue nggak ada yang risiko sakit nih. Gue Iya. masih muda ini, jadi gue nggak apa-apa. Terus Iya, kalau dia iya. bilang, "Lu membahayakan orang lain." Dalam hati dia, bodo amat pasti gitu kan. Atau Iya, mungkin iya. mungkin mungkin dia nggak bodo amat, terus gue mau bagaimana? Gue udah susah nih gitu kan. Iya, iya. Gitu. Nah, jadi ada beberapa kondisi. Nah, karena kondisi-kondisi itu, makanya gue bilang ujung-ujungnya pemerintah yang harus tegas, Oke. gitu. Jadi buat aturan, buat denda, gitu ya. Kayak Mhm. contoh nih ya, mall apa segala macam kenapa sekarang tertib? Karena mereka takut denda, takut dicabut izinnya. Iya, Nah, iya, sekarang betul. cari kalau manusia gimana caranya, gitu. Nah, Mhm. itu yang harusnya ditegakkan. Cuma kelihatannya, pemerintah, banyak menoleransi hal-hal tersebut. Mhm. Pertimbangannya gue nggak tahu, pasti kan banyak orang pinter di sana, banyak segala Iya, macam. iya. Iya. Keputusan emang di Pak Jokowi. Nah, Mhm. Pak Jokowi mungkin humanity-nya tinggi, agak riskan juga. Mungkin melihat karakter atau pertimbangan yang diberikan oleh seluruh menteri, wah ini kayaknya gue nggak bisa nih. Mhm. Contoh lah penerbangan gue kaget juga dibuka gitu kan. Iya, 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 iya Om. Iya kan, akhirnya dibuka dengan orang ngantri sampai kayak gitu kan, Iya, parah sih itu. parah. Nah jadi intinya, mungkin itu juga kondisi dari perekonomian. Mungkin ada Mhm. beberapa orang yang punya airline juga udah mau mati segala macam. Nah, Mhm. di situ yang, harusnya Pak Jokowi, punya pertimbangan yang cukup matang ya. Ya mungkin yang Iya, sekarang iya. dilakukan menurut Pak Jokowi udah cukup matang. Mhm. Nah, sekarang kita bisa menerima kondisinya nggak bisa ngapa-ngapain, kita hanya bisa menerima kan. Iya, Tapi iya. kalau saya jadi pemimpin, pinginnya sih kita harus law enforcement, maksudnya harus keras, Iya, harus kuat gitu. tindak tegas lah ya Om. Jadi mhm. Pertama boleh staging dalam pengerti bertahap gitu ya. Mhm. Staging, menentukan dulu waktu kita staging bertahap itu sebelum kita istilahnya memperketat semuanya, PSBB-nya beneran ya, Iya, bukan iya. PSBB artinya masih bertoleransi-toleransi. Iya, iya, iya. Sebelum sebelum kita ke PSBB, tanggal tersebut, kita staging tersebut, kita benar-benar harus menentukan Iya, iya. mana daerah mana daerah yang harus istilahnya saya support, makanan dan sembako gitu. Cuma Mhm. kalau orang bilang banyak ya kasih tahu sama saya, "Tapi susah Sel, apa namanya, menentukan bahwa ini miskin, ini menengah." Benar juga. Iya, Gue iya. bilang gini aja, dibanding nanti pemerintah nggak punya duit nih, setelah Mhm. sekian bulan nggak bisa menghasilkan apa-apa, Iya. ekonomi istilahnya berantakan ya, Iya, iya. mendingan lo plotting
sama kayak Vietnam kan, Iya, iya. lo plotting misalnya contoh 2 bulan, lo nggak boleh orang ngapa-ngapain, keluar mungkin hanya boleh ke supermarket mungkin berapa kali aja Iya. dalam seminggu gitu ya. Mhm. Tapi contoh kredit misalnya berhenti, Mhm. sembako harus stabil pemerintah kasih gitu ya. Iya, Kalau iya, perlu dikasih bulanan kayak di iya. Amerika dikasih tuh. Mhm. Aduh gue lupa tuh seminggu $1.000 apa berapa gitu ya. Wah, Itu lumayan. dikasih mereka itu. Mhm. Jadi artinya mereka punya punya kestabilan, punya kepercayaan. Oke, gue di lockdown, gue dalam rumah. Seminggu ini gue nggak apa istilahnya 2 bulan ini gue nggak ngapa-ngapain. Gue nggak perlu bayar kredit dulu. Gue nggak perlu lagi bayar makanan apa segala macam. Kecuali gue Mhm. mau sesuatu. Oke, gue dikasih waktunya Mhm. dan udah punya kepastian bahwa gue diem pun istilahnya pemerintah kasih duit. Nah, waktu 2 bulan itu pemerintah budgeting. Mhm. Misalnya ada anggaran APBN kan, Iya, pemerintah iya. ambil dulu dari anggaran misal pembangunan yang mana, contoh lah misalnya Mhm. pembangunan kota baru misalnya atau pembangunan apalah, Mhm. diambil dulu taruh di sini konsentrasi dulu untuk supaya virusnya mati Iya. atau kita bisa melokalisir virus gitu. Mhm, Nah, mhm. begitu udah selesai lockdown nih atau pembatasan yang benar-benar jelas 2 bulan orang-orang di dalam rumah, kan virus yang di luarnya kan mati tuh, Iya, iya. iya kan? Karena dia nggak punya host-nya atau nggak punya tempat untuk makan, untuk hidup, untuk Mhm. memultiplikasi diri, ya Mhm, kan? mhm. Karena hinggap di orang-orang gitu. Iya, Nah, iya. begitu begitu virusnya mati di luar, ya kan, baru tuh Mhm. orang-orang bisa keluar. Nah, pada saat orang-orang keluar kan ekonomi jalan lagi kan, Mhm, mhm. gitu loh Iya, iya, Daniel. Om. Maksud gua, harusnya logikanya kemarin itu PSBB-nya harus diperketat. Intinya sekarang PSBB dilakukan kurang ketat menurut gua. Nah, jadi Setuju. menurut saya, jadi intinya ke depan ini kalau kita mudah-mudahan sih rakyat kita kuat ya, rakyat kita Amin, kuat amin, dalam amin. pengertian bisa Amin. menjaga imunitas diri, Iya, ya kan, iya, iya. sehat terus, jangan jangan Mhm. jangan terlalu banyak ambil resiko untuk karena social distancing harus, pakai Mhm, masker mhm. harus, Iya, karena iya. kita nggak bisa apa-apa, udah kondisi kita begini, ya udah kita terima nih sekarang, Iya, gitu. iya. Karena pemerintah, ya kan, Pak Jokowi juga mungkin mau mau netapin rules yang baru segala macam, Mhm. mungkin menterinya susah apa segala macam, susah dia, ya udah sekarang perketat aja, pokoknya keluar harus pakai masker. Iya. Nggak boleh bersentuhan. Nah, itu kelihatannya yang dilakukan oleh beberapa, apa ya, istilahnya pengusaha-pengusaha, mall atau apa segala Mhm, macam sekarang mhm. ini ya. Tapi mall Iya. kan belum belum buka sih. Kebanyakan sih kayak Superindo aja misalnya dia turun, dia dia ngeliat orang turun dari mobil 2 orang nggak boleh masuk. Oh, Superindo gitu. ya itu ya, gitu Wah, baik beberapa juga. market lah, Mhm, minimarket mhm. gitu. Nah, itu harusnya kita menggalakkan itulah, Iya, iya, iya. kasih sounding ke pemerintah Mhm, mhm, mhm. untuk, memperketat aturan-aturan dan jangan berubah-berubah aturannya sehingga Iya, membingungkan iya. kita yang di lapangan. Nah, Sama satu lagi itu, apa tuh, Daniel, Om? Apa tuh, Om? siskamling. Ah, yes, gambling. Pri Pribadi Baja bikin awareness untuk teman-teman seluruh Indonesia Mhm. untuk aware melakukan siskamling. Kita Mmm, punya oke. program namanya SUN, siskamling untuk negeri. Jadi Wes, kalau malam-malam bilang sama mama atau batu ya? bilang, Meskipun ada singkatannya tapi bahasa suami-suami, Inggrisnya batu, stun. SUN, siskamling untuk negeri. Oh, SUN. Terakhir nih, Om. Ini bawahnya pengen mukul terus nih ya. Iya, Heeh. pertanyaan terakhir, ke depan untuk satu daerah, pribadi baja atau apapun yang Om, ada di dalamnya itu ke depan mau bikin apa nih, Om? Untuk entah Covid atau untuk acara, nah Oh, kalau itu, heeh, kalau satu daerah kan ada Visit Ambon 2020, kita lagi iya, nunggu itu. mhm, Tapi kita teman-teman, bakti sosial di seluruh Indonesia, kita terus bergerak untuk, apa namanya, sembako ya. iya, iya, Nah, pribadi baja, kalau pribadi baja sedang membuat program, siskamling untuk negeri, satu. Yang mhm, kedua, kita memberikan sembako atau, bantuan, makanan gitu ya, kepada iya, seluruh, coach atau trainer, di mhm, seluruh Indonesia yang memang merasa 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 kurang gitu ya. mhm, Nah, mhm, jadi kita setiap minggu memberikan bantuan kepada mereka. iya, iya, Nah, bantuan itu kita, galang melalui penjualan, merchandise atau baju dan masker.
Nah, puji Hmm. Tuhan dalam waktu sekian, nggak nyampe 2 bulan, 1 bulan mungkin ya, 1 bulan belum sampai malah. Mhm. Ini kita udah terkumpul kurang lebih hampir 50 juta untuk Buset dah. cuma istilahnya beli kaos gitu doang gitu Iya ya, iya iya iya. hal-hal yang simpel gitu doang. Jadi Mhm. banyak banget perhatian-perhatian dari masyarakat, terutama para simpatisan yang sayang pada coach-coach-nya, pada bela dirinya ya kan. Iya iya Nah, iya. mereka beli atau pelatih-pelatih bela dirinya perguruannya. Jadi mereka Mhm. beli baju, mereka beli Mhm. masker. Nah, maskernya namanya bela diri bersatu atau Bela pribadi diri baja bersatu. Siap. gitu. Itu ke depannya kita beberapa program yang bisa saya share. Dan Mhm. Daniel tolong bantu juga lah Oh share. pasti, aman. Ya, Nah, thank you banget nih udah mau digangguin, tapi tidak memungkinkan maksudnya kalau ada yang suka, gue bikin podcast kedua bareng Om Marcel nanti nih. siap, 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 siap. Soalnya pasti banyak yang pengen tahu juga tentang mungkin satu darah lebih dalam, mungkin pribadi baja lebih Oke. dalam, dan pencaksilat lebih dalam lagi. Nah, Siap. thank you banget Om udah mau digangguin Iya. untuk podcast hari ini. Sukses terus Om buat satu darahnya, buat pribadi bajanya, Thank you buat Daniel. pencaksilatnya, dan untuk waktunya nih udah meluangkan untuk Daniel nih. Pokoknya thank you banget Om. Siap. Sama-sama. Daniel sukses terus ya. Amin Om. Oke. God bless Om. Iya, God bless. Oke. Yuk.